Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa ala ni'matis sihah wal afiyah wa ala ni'matil hidayah wal istiqamah wa ala ni'matil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina wa maulana sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, tidak lupa kita selalu berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita hadapi dalam kehidupan, baik itu takdir yang kita sukai maupun tidak kita sukai, tetaplah bersyukur kepada Allah. Bagaimana contohnya ketika kita sholat, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, baik itu senang maupun sedih, ketika kita sholat tetap mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salah satu surat yang harus kita baca dalam sholat yaitu Al-Fatihah, dibuka dengan alhamdulillahi rabbil alamin, menunjukkan bahwa setiap kita menjalani kehidupan ini harus selalu kita syukuri apapun yang harus kita hadapi. Karena ketika kita bersyukur kepada Allah, semua terasa ringan, semua akan bisa kita lewati dengan penuh kebaikan. Pada hakikatnya ketika kita mendapatkan nikmat, nikmati nikmat itu dengan rasa kesyukuran. Mendapatkan ujian sekalipun tetap kita syukuri. Apa yang kita syukuri dari ujian? Salah satunya adalah menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah, tak lupa kita juga selalu memperbanyak sholawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang mana kita semua mengharapkan syafaat dari beliau SAW di akhirat nanti. Kita bermohon mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan subuh kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang adab-adab ziarah kubur. Yang mana berziarah kubur ini salah satu cara untuk mengingat kematian, mengingat akhirat. Dengan berziarah kita dapat merenungkan hakikat kehidupan ini dan bisa membuat kita termotivasi untuk terus mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang lebih kekal di akhirat. Kemudian ketika kita berziarah kubur, maka kita ingat sebuah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi kita ini dianjurkan untuk sering-sering berziarah kubur. Di mana hukum ziarah kubur ini dulu sebelum turun perintah dari Rasul itu dilarang kita berziarah kubur. Tetapi berjalannya waktu, Rasulullah justru menganjurkan kita berziarah kubur itu. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah." Jadi
Kalau dulu kenapa dilarang? Karena orang-orang zaman jahiliyah dulu itu melakukan ziarah kubur bukan untuk mendoakan ya mayit, tetapi berdoa meminta kepada mayit. Nah, ini yang salah. Ia berdoa memohon rezeki kepada pembesar-pembesarnya seperti itu. Jadi dia mohon kepada ruh ini, ruh. Nah, tidak boleh. Nah, kita tidak boleh yang memohon kepada kuburan, memohon kepada mayit, siapapun mayitnya. Bahkan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam saja di Mekah itu, mungkin bapak-bapak yang sudah haji dan umroh itu dilarang Pak ya, berdoa menghadap makam Rasulullah itu. Jadi ini hikmah terbesarnya. Dulu memang dilarang, tapi sekarang justru dianjurkan. Untuk apa? Agar kita memperbanyak ingat kematian. Sebelum kita masuk ke adab-adabnya, yang pertama, kalau kita laki-laki ini wajar untuk kita bisa berziarah kubur. Nah, bagaimana dengan wanita? Bolehkah berziarah kubur? Maka para ulama berselisih dalam hal ini. Maksudnya ada pendapat yang berbeda, bukan perselisihan berdebat, tidak. Ada perbedaan pendapat saja. Ya, pendapat yang paling kuat itu adalah wanita diperbolehkan berziarah kubur, tetapi tidak terlalu sering kalau wanita. Tapi kalau laki-laki nggak apa-apa sering ya berziarah kubur, yang tujuannya untuk mendoakan mayit seperti itu dan mengingatkan dia tentang kematian. Nah, hikmah ziarah kubur ini ya tadi mengingat kematian. Tetapi ketika kita berziarah kubur, setidaknya ada 9 poin yang perlu kita perhatikan. Ya, kita datang ke ziarah kubur ini bukan berarti kita datang ke tempat yang biasa-biasa saja. Ternyata ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Mungkin agak panjang kalau kita sertakan dengan hadis-hadisnya. Ini saya ringkas saja, poin-poinnya saja, tetapi mudah-mudahan bisa kita amalkan. Saya mendapatkan ini dari beberapa hadis yang sahih dan predikatnya hasan. Ini bisa kita amalkan. Yang pertama, hendaknya kita mengingat tujuan utama berziarah itu untuk mengambil pelajaran dan mengingat kematian. Jadi tidak ada tujuan lain. Tujuan kita berziarah kubur ini hanya untuk mengingat kematian, ya, mengambil pelajaran. Ya, karena ada nasihat seorang ulama, ketika engkau ya merasa gelisah dalam kehidupan ini, merasa tidak tenang dalam kehidupan ini, maka datanglah ke kuburan. Ya, maka kita kegelisahan itu akan hilang. Kenapa? Karena kita akan hadir ke tempat orang yang dulunya hidup seperti kita, namun sekarang kegelisahan itu sudah tidak ada. Dia tinggal mempertanggungjawabkan kehidupannya. Makanya orang-orang yang kehidupannya mungkin ada sedih, gelisah, datanglah ke kuburan, maka akan hilang seketika itu. Mengingat bahwa kita pun akan seperti itu, akan meninggalkan dunia ini. Maka tidak akan perlu ada yang perlu kita gelisahkan dalam kehidupan dunia ini. Itu. Ini yang pertama. Jadi mengingat kematian dan mengambil pelajaran. Kemudian yang kedua, tidak boleh melakukan safar untuk berziarah, ya, kecuali di ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ini sebenarnya kalau ada program-program yang dia ziarah ke makam Wali Songo dan seterusnya, mungkin mereka memiliki dasar yang lain. Tapi kalau saya lebih berpegang kepada kalau kita melakukan berziarah ke makam-makam wali dan sebagainya, itu sebaiknya kalau saya tidak melakukan itu. Karena yang di dalam hadis yang ditemukan ini adalah ketika kita ingin berziarah, ya ketiga masjid inilah, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Karena banyak sekali yang melakukan ziarah ke makam-makam seperti itu malah justru minta berkatnya, minta ini. Itu tidak boleh. Diperbolehkan untuk kita memohon kepada kuburan, apapun kuburannya itu. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mengucapkan salam ketika masuk kompleks ke pekuburan. Ya, bagaimana yang mungkin biasa kita lakukan, baik. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat, atau assalamualaikum ya ahlul kubur. Ya, itu ya boleh. Jadi kita ucapkan salam ketika akan masuk ke kompleks pekuburan itu. Assalamualaikum ya ahlul kubur, atau assalamualaikum
ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat. Ada sebuah ceramah Ustaz Abdul Somad itu ya, ada 3 salam ada 3 salam yang tidak kita perbolehkan mendengarnya, dan ada 1 salam yang kita tidak akan mungkin mendengar jawabannya. Ketika kita datang ke kuburan, assalamualaikum ya, ada jawab, nah agak serem juga Pak ya. Begitu kalau kita sholat kan ada salam, tidak ada jawaban di situ. Jadi ini kita mengucapkan salam ketika masuk kompleks pekuburan. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang mungkin sudah jarang ada di antara kita, itu tidak memakai sendal ketika memasuki pekuburan Pak. Jadi kita masuk pekuburan itu ternyata sebaiknya itu kita lepas sendal Pak. Lepas sendal. Waduh, takut beling, takut duri dan sebagainya. Nah itu tadi sebuah adab yang perlu kita lakukan. Makanya sebaiknya di tempat pekuburan itu memang disediakan tempat jalan untuk ada paving atau tempat yang ini biar kita aman tuh. Tapi zaman dulu itu tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi dibuka saja sendal itu untuk masuk ke kuburan. Untuk lebih afdolnya kita melakukan ziarah kubur. Ya. Kalau takut hilang ya kita tenteng, kita masukkan kresek, bawa, ya taruh di sebelah kita gitu. Kalau kita takut hilang gitu kan, nggak apa-apa. Jadi ini salah satu adab Pak, salah satu adab ketika kita ziarah kubur. Dibuka sendal kita ketika masuk ke kuburan. Kemudian tidak duduk di atas kuburan dan menginjaknya. Ini hati-hati betul. Kita harus perlu berhati-hati. Apalagi kalau sekarang ini kan sudah ada tandanya Pak ya, sudah ada nisannya. Kalau zaman dulu di pemakaman zaman dulu nggak ada sama sekali itu. Kadang-kadang kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati agar kita tidak menginjak. Apalagi kalau kita lagi mendoakan si mayit, terus kita mencari kijing, kita duduk di situ, sebaiknya kita hindari. Karena ini tidak diperbolehkan ketika kita berziarah kubur. Ya. Kemudian tidak duduk di atas kuburan dan menginjaknya, tidak boleh. Kemudian mendoakan mayit jika dia seorang muslim, kita doakan. Seperti kita doa salat jenazah itu Pak, Allahumma ighfir lahu kalau dia laki-laki ya, kalau dia perempuan Allahumma ighfir laha. Ya, kalau dia banyak Allahumma ighfir lahum. Kita doakan. Tujuan kita tadi bukan kita minta doa kepada si mayit, tapi kita yang justru mendoakan si mayit. Kemudian yang ketujuh, ya, boleh mengangkat tangan ketika mendoakan mayit, tetapi tidak boleh menghadap kuburnya. Kita tidak boleh menghadap kuburnya Pak. Jadi ada kuburnya itu tidak boleh kita hadapkan tangan kita itu ke kuburan itu. Jadi kita berdoa saja kepada Allah seperti ini, tapi tidak kita sengaja menghadap ke kuburan itu. Ya, untuk menghindari penglihatan agar kita ini seakan-akan meminta kepada kuburan itu. Kita kan berdoanya mohon kepada Allah Pak ya, mohon kepada Allah, bukan ke kuburan itu. Kita memohon kepada Allah. Kita doakan mayit itu, tetapi tidak kita arahkan tangan kita ini, doa kita ini ke kuburan yang kita tuju. Nah, kita biasa saja udah doa. Karena kan sekarang kan ada kuburan, terus kita mengelilingi kuburan itu Pak ya. Tangannya ke situ semua, menghadap ke kuburan. Nah, itu sebaiknya tidak seperti itu. Ya biasa saja. Nah, kalau kebetulan memang harus menghadap situ ya enggak masalah. Cuman kalau kita sengaja menghadap ke kuburan itu, nah ini tidak boleh. Ya seperti itu. Kemudian yang ke-8, tidak mengucapkan al-hujur, yaitu ucapan-ucapan yang kotor ya. Di kuburan tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang batil, kita hindari. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, diperbolehkan menangis, tetapi tidak boleh meratapi mayit. Boleh kita menangis, itu manusiawi, wajar, tapi kita tidak boleh meratap. Tidak boleh meratap, tidak boleh sedih berkepanjangan. Inilah 9 hal yang perlu kita perhatikan dalam ziarah kubur. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dan lebih afdal lagi kita melakukan ziarah kubur ini. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa nahnu ta'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.